Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 6. Kelompok 6 ini terdiri dari 3 anggota. Yang pertama ada Nadia Nabila dengan NIM 201011250059 dan ada saya sendiri Rizka Pradisa dengan NIM 201011250098 dan ada Septi Indah Rachmayanti dengan NIM 201011250223. Kami dari kelas 04 SAKK 001. Di sini kami akan menjelaskan tentang audit siklus produksi pengujian pengendalian dengan tugas mata kuliah Auditing 2 dan dosen pengampu Ibu Rizka Damayanti SEMAK. Selanjutnya di sini ada pendahuluan. Pendahuluan siklus produksi adalah aktivitas yang terkait dengan pengolahan bahan baku menjadi produk jadi. Terdiri atas production planning and control. Tipe dan jumlah barang yang akan diproduksi, pengendalian jumlah sediaan, transaksi, dan peristiwa yang terkait dengan proses produksi. Selanjutnya, di sini ada latar belakang, yaitu ada ringkasan umum. Ringkasan umum, audit terhadap siklus produksi mencakup dua pendekatan, yaitu pengujian pengendalian dan pengujian substansi. Pengujian pengendalian bertujuan untuk memahami struktur pengendalian intern terhadap siklus produksi, yang selanjutnya digunakan sebagai dasar pengujian substansi. Pentingnya audit siklus produksi adalah menguji kewajaran pelaporan akuntansi atau asersi manajemen tentang kegiatan produksi yang mencakup pengujian validitas bukti transaksi dan kewajaran saldo akun. Selanjutnya, di sini ada tujuan. Yang pertama, mengetahui apa yang dimaksud dengan siklus produksi. Yang kedua, mengetahui tujuan audit terhadap siklus produksi. Yang ketiga, mengetahui apa saja fungsi yang terkait dengan siklus produksi. Yang keempat, mengetahui dokumen yang terkait dengan siklus produksi. Yang kelima, mengetahui catatan akuntansi yang terkait dengan siklus produksi. Selanjutnya, di sini ada pembahasan. Pembahasan siklus produksi merupakan konversi dari bahan baku menjadi barang jadi. Proses tersebut dimulai dari permintaan bahan baku untuk diproduksi sampai ditransfer menjadi barang jadi. Siklus produksi berinteraksi dengan siklus pengeluaran, siklus personalia, dan siklus pendapatan. Selanjutnya, di sini ada siklus produksi terdiri dari dua transaksi. Yang pertama, ada jaringan prosedur yang membentuk transaksi manufaktur. Yang kedua, ada jaringan prosedur yang membentuk aktivitas perhitungan fisik. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Septi Indah Rachmayanti. Selanjutnya, ada beberapa jaringan prosedur yang membentuk transaksi manufaktur. Yang pertama, ada prosedur order produksi. Yang kedua, prosedur permintaan dan pengeluaran barang gudang. Yang ketiga, prosedur pengembalian barang gudang. Selanjutnya, ada prosedur pencatatan biaya tenaga kerja langsung. Lalu disusul oleh prosedur pencatatan pembebanan biaya overhead pabrik dan kos produksi selesai. Lalu yang terakhir adalah prosedur pencatatan biaya overhead pabrik sesungguhnya, biaya pemasaran, dan biaya administrasi umum. Lalu masuk ke beberapa jaringan prosedur yang membentuk aktivitas perhitungan fisik. A. Prosedur perhitungan fisik. B. Prosedur kompilasi. C. Prosedur penentuan kos sediaan. Dan D. Prosedur adjustment kos sediaan. Pada bagian tujuan audit terhadap siklus produksi ini, terdapat kelompok asersi dan tujuan audit terhadap ulangan transaksi serta tujuan audit terhadap saldo akun. Di kelompok asersi yaitu keberadaan atau keterjadian, tujuan auditnya terhadap transaksi adalah transaksi manufaktur yang dicatat mencerminkan bahan baku, tenaga kerja langsung, dan overhead yang dikonsumsi dalam produksi produk selama periode yang diaudit. Sedangkan untuk tujuan audit terhadap saldo akunnya adalah sediaan yang dicantumkan dalam neraca secara fisik ada pada tanggal neraca.
Kelompok asesor yang selanjutnya yaitu kelengkapan. Tujuan golongan transaksinya adalah semua transaksi manufaktur yang terjadi selama periode yang diaudit telah dicatat. Lalu tujuan audit terhadap saldo akunnya adalah sediaan mencakup bahan baku dan bahan habis pakai yang ada pada tanggal neraca. Kelompok asesor yang selanjutnya adalah hak dan kewajiban. Tujuan audit golongan transaksinya adalah entitas memiliki hak atas sediaan sebagai akibat transaksi manufaktur yang tercatat dalam periode yang diaudit. Untuk tujuan terhadap saldo akunnya sendiri pun tidak ada. Masuk ke penilaian dan alokasi. Tujuan audit terhadap golongan transaksinya adalah semua transaksi manufaktur telah dicatat dalam jurnal, diringkas dan dipostingkan ke dalam akun dengan benar. Yang terakhir ada penyajian dan pengungkapan. Tujuan auditnya adalah rincian terhadap transaksi manufaktur mendukung penyajian akun yang berkaitan dalam laporan keuangan. Masuk ke pembahasan fungsi yang terkait dalam siklus produksi. Fungsi yang terkait dalam transaksi manufaktur yaitu fungsi penjualan, fungsi otorisasi produksi, serta fungsi produksi dan fungsi perencanaan dan pengendalian produksi. Unitnya masing-masing yaitu untuk fungsi penjualan adalah bagian penjualan, untuk otorisasi produksi yaitu departemen produksi, untuk fungsi produksi yaitu bagian produksi, dan untuk perencanaan dan pengendalian produksi yaitu bagian perencanaan dan pengawasan produksi. Fungsi yang terkait dalam aktivitas fisik sediaan, yaitu fungsi perhitungan fisik, fungsi akuntansi biaya, dan fungsi akuntansi umum. Untuk unit organisasi pemegang fungsi, untuk fungsi perhitungan fisik yaitu tim perhitungan fisik sediaan. Fungsi akuntansi biaya yaitu bagian akuntansi biaya. Fungsi akuntansi umum yaitu bagian akuntansi umum. Aktivitas pengendalian yang diperlakukan dalam aktivitas penghitungan fisik sediaan. Pertama, pemisahan penghitung dengan pengecek. Kedua, penggunaan kartu penghitungan fisik sediaan bernomor urut tercetak. Ketiga, pemegang kartu penghitungan fisik sediaan mempertanggungjawabkan pemakaian kartu tersebut dan pencatatannya ke dalam daftar hasil penghitungan fisik sediaan. Keempat, pengecekan secara independen pencantuman kos sediaan ke dalam daftar hasil penghitungan fisik sediaan. Kelima, pengecekan secara independen terhadap perkalian antara kuantitas dan kos per unit dalam daftar hasil penghitungan fisik sediaan. Keenam, pengecekan secara independen ke dalam buku pembantu sediaan berdasarkan daftar hasil penghitungan fisik sediaan. Ketujuh, panduan akun dan review pemberian kode akun. Kesimpulan, siklus produksi merupakan konversi dari bahan baku menjadi barang jadi. Proses tersebut dimulai dari permintaan bahan baku untuk diproduksi sampai ditransfer menjadi barang jadi. Siklus produksi berinteraksi dengan siklus pengeluaran, siklus personalia, dan siklus pendapatan. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih.